Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru, baik itu peserta PPG maupun bukan. Perkenalkan, saya Arudia, Sarjana Pendidikan, salah satu guru di SMK N1 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Saya saat ini sedang menempuh program profesi guru, yakni PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satu pemenuhan tugas saya yakni menyusun best practice atau praktik baik. Dalam penyusunan best practice ini saya menggunakan metode STAR, yakni situasi, tantangan, aksi, serta refleksi hasil dan dampak. Lokasi saya di sekolah saya sendiri, yakni Jalan Abdul Hamid, Dusun Sukatani, Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Lingkup pendidikannya SMK N1 Krui. Tujuan yang ingin dicapai yakni peningkatan kemampuan literasi siswa. Penulisnya saya sendiri, Arudia, Sarjana Pendidikan. Tanggalnya ini, refleksi ini saya lakukan pada tanggal 18 sampai 21 Januari 2023. Baik, yang pertama kita perbesar sedikit wordnya Bapak Ibu. Yang pertama yakni situasi. Situasi saat ini di sekolah saya di SMK 1 Krui, saya jelaskan sedikit. Berdasarkan hasil rapor mutu yang diperoleh SMK 1 Krui pada tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa salah satu yang masih di bawah standar adalah kemampuan literasi siswa. Dari wawancara saya dengan stakeholder SMK 1 Krui, hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, satu, guru belum menerapkan pembelajaran yang memicu budaya literasi. Dua, siswa masih belum memahami tentang pentingnya budaya literasi. Tiga, belum menariknya sumber literasi yang diberikan oleh guru. Empat, tugas-tugas yang diberikan oleh guru cenderung mudah dan dikerjakan tanpa perlu budaya literasi. Baik, berdasarkan uraian di atas, maka saya merasa perlu adanya best practice, praktik baik dalam hal memecahkan masalah yang saya uraikan di atas tadi, yakni rendahnya kemampuan literasi sains siswa di SMK 1 Krui. Saya merasa perlu adanya suatu tindakan yang harus dilakukan. Saya merencanakan penggunaan model pembelajaran yang saya rasa mampu meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Dalam hal ini, saya menggunakan model pembelajaran project based learning dan problem based learning. Karena kedua model pembelajaran ini saya rasa mampu untuk memicu kemampuan literasi siswa di SMK 1 Krui. Dalam hal sumber, baik ini masih salah, dalam hal sumber literasi, saya juga memperbolehkan siswa untuk membawa smartphone ke sekolah sebagai sumber literasi yang selama ini memang dilarang dan hanya mengandalkan buku-buku dari perpustakaan saja. Itu situasi di sekolah saya. Tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan yang saya uraikan tadi adalah kendala-kendalanya yang saya anggap paling mendasar, kendalanya yakni kebiasaan siswa. Saya rasa tantangan terberatnya ini berada pada habit siswa. Jadi siswa di SMK 1 Krui sudah terbiasa dengan proses KBM yang konvensional, yang masih mengandalkan guru dalam pembelajarannya. Belum menerapkan pembelajaran yang siswa oriented, student oriented, atau berorientasi pada siswa. Dengan demikian, untuk merubah kebiasaan tersebut, saya merasa perlu adanya peran dari berbagai pihak. Saya merasa seluruh stakeholder yang ada di sekolah harus berperan serta dalam upaya peningkatan kemampuan literasi siswa ini. Baik kepala sekolah, guru, semua yang berada, maupun rekan sejawat siswa itu sendiri. Itu tantangan terberatnya sebetulnya yang saya rasa. Selanjutnya, aksi yang saya lakukan,
yang saya lakukan dalam mencapai tujuannya ya dan menghadapi tantangan adalah salah satunya adalah menerapkan model pembelajaran PJBL dan PBL serta mengajak seluruh stakeholder sekolah untuk berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa. Penerapan model pembelajaran PJBL dan PBL saya lakukan dalam siklus PPL yang saya terapkan langsung di kelas yang saya ajar, yakni kelas 10 Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK 1 Krui. Saya menerapkan PJBL pada siklus 1 dengan 2 kali pertemuan melalui pembelajaran tatap muka atau luring, serta yang problem based learning pada siklus 2 dengan 2 kali pertemuan juga melalui pembelajaran tatap maya atau daring. Moda pembelajaran luring dan daring ini juga sangat berpengaruh pada tujuan yang akan saya capai. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa dalam berliterasi, mencari informasi guna menyelesaikan proyek pada PJBL maupun mencari informasi terkait pemecahan masalah pada model PBL. Ketika menggunakan modal luring, siswa akan lebih mudah terkontrol. Jadi siswa akan lebih serius dalam berliterasi. Namun ketika moda daring, kontrol saya ke siswa sedikit terbatas. Jadi siswa ada yang lepas dari kontrol saya. Selain dari penerapan model pembelajaran inovatif seperti PJBL dan PBL tadi, saya juga mengajak guru lain untuk memotivasi siswa betapa pentingnya kemampuan literasi di zaman sekarang dan ikut menerapkan pembelajaran yang mampu memicu kemampuan literasi siswa tadi. Saya juga meminta pendapat pada pejabat sekolah seperti kepala sekolah dan wakil-wakilnya tentang peningkatan kemampuan literasi siswa ini. Saya mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak karena memang hal ini bukan hanya masalah saya saja, namun menjadi masalah sekolah. Hal ini tertuang dalam rapor mutu sekolah yang menunjukkan rendahnya kemampuan literasi siswa di SMK 1 Krui. Selanjutnya, refleksi hasil dan dampak yang diperoleh dari aksi-aksi yang saya lakukan di atas tadi. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran inovatif seperti PJBL dan PBL mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa di kelas yang saya ajar. Hal ini terlihat dari kelas yang saya terapkan, yakni kelas 10 Agribisnis Perikanan Air Tawar. Pada kelas tersebut yang sudah saya berlakukan, aksi-aksi yang sudah saya uraikan di atas tadi, terjadi perubahan yang signifikan pada kemampuan literasi siswa. Saya mengevaluasi pembelajaran menggunakan soal-soal yang menuntut kemampuan literasi. Sebelumnya saya lakukan post-test, setelah pembelajaran saya lakukan sebelumnya saya lakukan pre-test, namun setelahnya saya lakukan post-test. Pada saat sebelum dilakukan PPL, kemampuan siswa masih rendah dalam mencapai pemahaman materi. Namun ketika setelah diterapkan PJBL dan PBL ini, kemampuan siswa meningkat dengan drastis. Dari keseluruhan lingkup SMK 1 Krui, saya belum dapat menyimpulkan secara keseluruhan bahwa aksi yang saya lakukan sudah efektif dalam mencapai tujuan yang saya inginkan. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan perlu jangka waktu yang panjang. Hal ini berkaitan dengan merubah kebiasaan siswa atau habit siswa yang sudah nyaman dengan keadaan saat ini. Namun saya optimis aksi-aksi yang saya lakukan akan berhasil dan efektif dalam mencapai tujuan. Karena saya yakin dengan berhasilnya aksi yang saya terapkan di kelas yang saya ajar, juga akan berhasil secara keseluruhan di lingkup SMK N1 Krui. Baik Bapak Ibu pemirsa, baik itu guru PPL ataupun yang akan maupun yang sudah, itu tadi sedikit best practice atau praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya untuk memecahkan masalah kemampuan literasi siswa. Mohon kritik dan sarannya
di kolom komentar, di like, subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.